Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Selasa pagi ini kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari studio Roja TV. Pembahasan buku baru disampaikan oleh Ustaz Abdul Ihsan Al-Maidani hafizahullah, yaitu pendidikan seksual untuk remaja Islam untuk anak dan remaja, yang mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita simak bersama, terkhusus bagi para pendidik juga, bagi para remaja juga. Dan seperti biasa, bagi Anda yang ingin bertanya perihal bahasan ini, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Kita akan simak karena ini merupakan pertemuan kedua, yang pada pekan yang lalu kita sudah masuk di Mukadimah. Insyaallah di kesempatan ini kita akan masuk di materi yang pertama. Baik, kita akan simak bersama apa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali bertemu. Kita masih meneruskan buku Tarbiyah Jinsiyah, ya, pendidikan seksual bagi anak dan remaja dalam Islam. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan pengantar, ya, muqaddimah dari buku ini. Kita masuk bab pertama, yaitu urgensi atau pentingnya pendidikan seksual ini bagi anak dan remaja, untuk mereka, dari pendidik terutama, ya, dari guru dan orang tua sebagai pelaku pendidikan, ya, penting untuk mengajarkan materi ini ataupun perkara ini kepada mereka. Memberikan pendidikan tarbiyah jinsiyah ini, ya, kepada anak kadang-kadang masih dianggap tabu, ya. Ya, sering dianggap tabu oleh sebagian orang tua. Dan tidak sedikit juga orang tua yang beranggapan bahwa memberikan materi ini kepada anak sama artinya mengajarkan mereka hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas seksual. Ya, akhirnya mereka risih membicarakannya dengan anak, atau membiarkan anak itu mencari tahu sendiri ketika dia sudah beranjak remaja. Padahal ini mungkin kesalahpahaman, bahwa yang dibahas di sini bukan mengenai hal-hal semacam itu, yang sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya. Tarbiyah jinsiyah ini adalah sebenarnya pengenalan jenis kelamin. Ya, dalam Islam ada dua, ya, yang dipandang sebagai jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan Islam adalah agama fitrah yang membawa manusia kembali kepada fitrah. Ya, ada fitrah
atau kodrat laki-laki dan ada kodrat perempuan yang masing-masing berbeda. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan wanita. Ya, demikian Allah berfirman di dalam kitabnya. Artinya ini harus ada pemisahan, ya, harus ada pembeda ataupun pembedaan antara keduanya, dan masing-masing dari keduanya baik laki-laki maupun perempuan harus tahu ya titik-titik ataupun perkara-perkara yang membedakan mereka dengan lawan jenis mereka. Dengan itulah mereka bisa berjalan di atas fitrah yang sesungguhnya, ya. Nah, karena ada ancaman ya bahwa setan ya memang berusaha untuk merubah-rubah fitrah Allah. Ya, fitrah ini ya mengeluarkan manusia dari fitrah dengan berbagai macam cara. Nah, maka kita kaum muslimin terutama ya perlu ya untuk kembali kepada aturan ilahi di sini ya, supaya ya kita mengerti ya bagaimana kita bersikap berlaku sebagai pria dan juga sebagai wanita. Nah, demikian. Intinya itu ya, bukan hal-hal yang mungkin sebagian orang mendengar tarbiyah jinsiyah, pendidikan seksual ini mungkin asumsinya berbeda ya. Nah, demikian. Dan karena itu ya banyak orang tua yang merasa ini nggak perlu dibicarakan, lalu membiarkan anak itu mencari tahu sendiri ya. Nah, masalahnya adalah di sekolah kadang-kadang juga ini tidak mereka dapatkan. Mungkin guru merasa ini adalah perkara yang sangat privasi ya, sehingga mereka beranggapan, guru ya mungkin di sekolah beranggapan ini adalah domain orang tua. Ya, mereka mendapat ini dari sudah mendapatkan ini di rumah. Tapi ternyata mungkin di rumah juga nggak dapat, yaitu sama ya. Nah, sehingga anak ini ya mencari sendiri atau bahkan tidak terbimbing kepada yang seharusnya atau yang benar di dalam bab ini, dan ini tentunya berbahaya ya. Nah, demikian. Dan pendidikan seksual ini diberikan sesuai dengan tahapan usia anak. Ya, berbeda-beda ya antara anak yang masih belum baligh dengan yang sudah baligh. Ada anak yang sudah menuju kematangan yaitu pradewasa ya, tentunya cara penyampaian dan pemberian pelajaran di sini tentunya berbeda ya, tentunya dengan tetap memperhatikan adab-adab kepantasan dan kesopanan ya. Nah, apabila hal ini diberikan dengan cara yang benar menurut tuntunan Islam, akan membuahkan akan mendatangkan hasil dan manfaat yang sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, anak akan lebih mengenal seluk-beluk tentang dirinya, dan ini akan membuat dia semakin menghargai dirinya. Ya, nah diharapkan ya dia juga bisa merasakan besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, berupa tubuh yang sehat, ya jasmani yang sehat ya, nah yang normal ya. Nah, demikian. Dan anugerah ini tentunya harus disyukuri ya dengan cara merawatnya, menjaganya ya agar tetap di atas fitrah dan menjauhkannya dari segala perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah benci ya. Nah, ya misalnya sebagai contoh ya orang-orang yang kita katakan merubah-rubah ciptaan Allah ya, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar ya, karena memang syaitan ya salah satu yang mereka lakukan terhadap Bani Adam adalah menghasung ataupun menghasut anak Adam supaya merubah-rubah ciptaan Allah, fala yughayyirunna khalqallah, dan mereka kelak kata syaitan akan merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu makar dan tipu daya syaitan ya. Nah, demikian. Jadi seorang anak yang sudah mengenali hal ini ya tentunya dia
memahami hal ini ya, dia akan menghargai ciptaan Allah pada dirinya ya, yang patut dia jaga, yang dia syukuri ya. Sehingga tidak ada pikiran yang aneh-aneh seperti sekarang ini transgender ya, merubah ya, jenis kelamin ya, bahkan difasilitasi ya, dibiarkan fasilitas-fasilitas yang melakukan itu ya. Nah, artinya legal ya, artinya bisa dilakukan. Nah, demikian ya, tentunya ini adalah ya kita katakan salah satu tipu daya syaitan ya, langkah-langkah syaitan untuk merusak anak Adam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan anak dapat memahami kodrat penciptaan laki-laki dan perempuan dengan keistimewaannya masing-masing. Ya, karena laki-laki tidak sama dengan perempuan. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 36. Walaisad dzakaru kal untha. Ya, dan anak laki-laki tidaklah sama seperti anak perempuan. Ya, dari berbagai sisi ya. Syariat membedakan keduanya. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan aturan aurat, batasan aurat, pakaian, ya perilaku, ya tingkah laku itu kan dibedakan antara keduanya, ya. Nah, sehingga Islam salah satu ya aturan yang dibuat dalam Islam adalah menjaga hubungan, ya, memberikan batas-batas dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Makanya kita diharamkan untuk terlibat dalam ikhtilat, misalnya percampur bauran laki-laki dan perempuan, ya. Nah, demikian. Dan ada beberapa hukum syariat ya dibedakan antara keduanya, dan Allah menjadikan manusia itu berpasang-pasangan untuk menyempurnakan nikmat atas mereka. Ya, dibuat berpasang-pasangan untuk saling melengkapi. Artinya ada sesuatu yang ada pada pria, nggak ada pada wanita. Ya, ada pada wanita, nggak ada pada pria. Maka syariat mempertemukan keduanya melalui satu akad yang suci dan sakral, yaitu nikah, supaya mereka bisa saling melengkapi. Ya, nah ibarat pakaian bagi keduanya yang saling menutupi, memberikan kehangatan dan menjadi perhiasan. Nah, demikian. Dan laki-laki tentunya membutuhkan kehadiran wanita, demikian pula sebaliknya. Ya, mereka hidup saling melengkapi satu sama lainnya untuk meraih maslahat dunia maupun akhirat bersama-sama. Nah, demikian. Ketiga, ya, dengan bimbingan orang tua dalam bab ini, dalam masalah ini ya, dan para pendidik tentunya juga diharapkan anak memiliki kesiapan ya untuk memasuki usia pubertas. Ya, usia puber, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada anak Adam. Ya, seperti laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah mengalami haid, dan seiring dengan itu terjadi perubahan pada diri mereka. Nah, ya misalnya ya tanda-tanda puber, tanda-tanda baligh ya ada pada dirinya, ada pada tubuhnya ya. Misalnya pada anak laki-laki sudah mulai nampak jakunnya, berubah suaranya, mulai muncul bulu-bulu pada wajahnya ya, dan yang lain-lain ya. Yang mana ini menunjukkan bahwa dirinya, tubuhnya itu sudah menuju kematangan. Nah, ini anak banyak yang nggak siap dengan perubahan-perubahan itu. Mungkin dia juga merasa aneh, risih ya. Nah, karena dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi pada dirinya. Demikian pula anak-anak perempuan ya. Nah, jika dia tidak menahu tentang hal itu sama sekali, ya mungkin akan timbul perasaan risih. Apa yang terjadi pada diriku, kan begitu ya. Nah, sehingga mungkin ya, anak itu jadi minderan, nggak percaya diri ya, karena dia sekarang sudah berubah. Ya, sehingga ini merubah perilakunya juga ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, itu yang ketiga tadi ya. Nah, ini sangat penting ya, sangat krusial
memperhatikan fase usia anak, yang mana anak akan mengalami hal-hal yang ya berubah pada dirinya, baik itu fisik maupun emosional. Ya, nah demikian pula konsekuensi yang harus mereka terima ketika mereka sudah memasuki usia baligh. Ya, yaitu mereka sudah dituntut untuk ya mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, sekarang taklif ya pembebanan syariat sudah ada di pundak mereka. Dan ya ini kalau tidak dipersiapkan ya tentunya mereka akan kewalahan ya, kesusahan untuk beradaptasi ya dengan usia-usia di mana mereka sudah harus bertanggung jawab. Nah, mengasah kedewasaan anak juga nggak mudah, bukan pekerjaan sehari dua hari ya. Nah, jadi dengan itu ya, dengan mengenali ya kita katakan masalah perubahan-perubahan yang ada pada mereka ini ya tentunya diharapkan mereka siap ya menyongsong ya masa ataupun fase usia yang berikutnya ya, menjadi remaja ya, dari remaja menjadi orang dewasa. Nah, pada usia pubertas ya sejurus dengan itu akan ada dorongan seksual yang diciptakan Allah pada jiwa manusia sebagai sebab kelangsungan hidup mereka, yaitu ya perkembangbiakan. Ya, nah sudah muncul ketertarikan, dia sudah mengerti lawan jenis. Ya, sudah ada ketertarikan kepada lawan jenis. Maka di usia-usia seperti ini ya Islam mulai menyuruh kita untuk memperkenalkan ya misalnya pemisahan ya antara laki-laki dan perempuan. Ya, misalnya Nabi mengatakan wafarriquhum bainal madaji'. Ya, pisahkanlah tempat tidur mereka, ya. Pisahkanlah mereka. Kamar juga harus sudah berbeda, kamar laki-laki dan perempuan. Karena dorongan seksual itu yang memang itu adalah hal yang kita katakan alami ya. Ya natural ya itulah dia manusia, sudah muncul ada pada dirinya ya. Nah, dan ini juga harus dipahami oleh orang tua ya. Nah, demikian, karena kalau dibiarkan akan liar ya. Nah, akan liar dia dalam memahami lawan jenisnya ya, tidak terbimbing ya. Nah, sehingga mungkin ya ketertarikan kepada lawan jenis ini ya bisa menimbulkan banyak masalah ya. Nah, ya nggak sedikit kan orang tua yang mengeluhkan anaknya misalnya pacaran dan lain sebagainya ya. Nah, atau ya seperti itulah ya, mulai ya membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan lawan jenisnya gitu ya. Nah, demikian. Nah, ini harus memang betul-betul dibuat pondasinya ya, landasannya pada anak. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan masa tertentu untuk bisa melakukan hal ini agar kita bisa meneruskan keturunan. Ya, nah, ya untuk tujuan itu sebenarnya. Ya, kalau tidak kita nggak bisa berkembang biak. Ya, nafsu itu memang seperti pisau bermata dua. Satu sisi nafsu bisa membawa manusia kepada kebinasaan, kehancuran dengan nafsu yang ada pada mereka. Tapi kita di sisi yang lain juga perlu nafsu dalam hidup ini. Ya, perlu nafsu. Sehingga kita bisa berkembang biak ya. Nah, kita bisa melanjutkan ya kehidupan kita di muka bumi ini ya. Nah, melahirkan keturunan dan lain sebagainya. Nah, jadi dorongan seksual ini dalam pandangan Islam adalah fitrah. Yang nggak boleh juga ya dibunuh ataupun dihilangkan begitu sama sekali ya. Sehingga manusia akan kehilangan fitrahnya. Ya, apakah dia akan diarahkan untuk tidak mengenali tidak punya ketertarikan kepada lawan jenis? Ya, ada dua kemungkinan, dia akan tertarik kepada sesama jenis atau dia sama sekali tidak tertarik dengan hal itu, baik yang sejenis dengannya maupun
ya tidak sejenis dengannya, lawan jenisnya maupun yang sejenisnya. Ya, nah demikian. Ya, artinya dia akan hidup menyendiri, mengebiri diri, membujang sampai mati. Dan ini juga tidak diinginkan dan tidak dibenarkan dalam Islam, dan dilarang juga ya mengebiri diri. Ya, sehingga dia tidak punya anak keturunan, ya. Nah, sengaja melakukan itu juga nggak boleh. Ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, nah demikian. Jadi ini adalah fitrah, termasuk fitrah yang harus dijaga. Ya, fitrah dorongan seksual. Ini ya macam makan buah si malakama juga. Ya, seperti pisau bermata dua, dorongan seksual itu. Kita perlu itu, manusia perlu hidup dengan itu, tapi di sisi yang lain ini bisa menjadi kita katakan awal bencana dan malapetaka. Kalau tidak bisa dikendalikan, ya tidak bisa kita katakan disikapi dengan baik, ya. Nah, demikian. Maka di sini diharapkan bimbingan orang tua, ya, agar anak ini bisa menyikapi keadaan ini dengan bijak, secara bijak dan benar. Ya, nah demikian. Ya, kita tahu hadisnya bahwa ada orang yang bertekad untuk tidak menikah selama-lamanya. Nabi justru mengecamnya dan mengatakan, "Wan raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Karena sunnah Nabi itu juga akan membawa manusia kepada fitrahnya. Ya, nah demikian. Itu yang ketiga. Yang keempat, diharapkan anak dapat memahami adab-adab Islam. Ya, karena Islam mengajarkan adab. Itu salah satu poin penting ajaran dan nilai-nilai Islam, yaitu ada adab di sana. Ya, nah, jadi dengan mempelajari hal ini, anak memahami adab-adab Islam yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan wanita. Batasan-batasan yang harus dia perhatikan. Dan juga maupun hubungan dengan sesama jenisnya. Ya, nah, yaitu ada juga panduannya, ya, tuntunannya yang berkaitan dengan sesama jenis. Ya, misalnya kita seorang itu dilarang berkemul ya dalam satu selimut, ya, dengan sesama jenis, ya, diatur, ya, nah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi ada aturannya di situ, ya, nah apalagi dengan lawan jenisnya. Ya, nah demikian. Ya, serta pentingnya ya menanamkan dan menasbihkan sifat malu pada diri anak dengan pelajaran-pelajaran seperti ini, agar dia ada kita katakan kemauan ya untuk menjaga diri, ya, nah menjaga marwah ya sebagai kita katakan laki-laki maupun perempuan, apalagi perempuan, ya. Nah, dan tumbuh padanya sifat malu, ya, sifat malu. Ini salah satu kita poin penting dari pendidikan tarbiyah jinsiah, yaitu melahirkan sifat malu yang sesungguhnya, ya. Nah, misalnya dia malu untuk menampakkan aurat, ya. Nah, dia malu ya untuk kita katakan melakukan hal-hal yang menunjukkan kita katakan penyimpangan di dalam orientasi seksual misalnya. Nah, ya, nah, ada rasa malu di situ. Dan lebih dari itu, anak memiliki kesiapan ya untuk melaksanakan syariat. Nah, ya, apalagi dalam bab batasan-batasan laki-laki dan perempuan, ya. Nah, misalnya menutup aurat ya bagi wanita. Pentingnya menutup aurat bagi wanita dan tidak boleh lalai dan leler, ya. Sebagian akhwat juga ada yang ya akhirnya ya longgar, ya, sehingga dengan mudah menampakkan bagian tubuhnya, ya. Nah, atau tidak berpenampilan secara syar'i, ya. Ya, misalnya mungkin pakai jilbab tapi jilbabnya, pakai jubah, pakai gamis tapi gamisnya ketat, pakai gamis atau jubah tapi transparan, ya. Ya, dan ada yang
pakaiannya itu untuk betul-betul mempercantik dirinya, sehingga ya mata pun tertuju kepada mereka. Pakaian syar'i kan tidak seperti itu. Ya, ada ketentuannya. Jangan pakaian syuhrah. Ya mungkin kriteria yang lain sudah terpenuhi, tebal bukan transparan, ya, longgar bukan ketat. Tapi pakaian itu menjadi perhiasan, pakaian itu sendiri berfungsi sebagai perhiasan. Namanya pakaian syuhrah yang membuat semua mata tertuju kepadanya, mencolok. Ya, nah ini kan ya pentingnya tumbuhnya rasa malu itu ya untuk ya mengantisipasi hal-hal semacam ini, ya. Jadi dia berpakaian juga dia lihat kepantasan dan adab-adab Islam di dalam bab tersebut, ya, bukan mementingkan mode, ya, ataupun ya tren, ya. Nah, kadang-kadang ya zaman sekarang zamannya viral, apa yang viral itulah yang dilakukan, ya. Nah, demikian. Nah, kalau dia tidak punya rasa malu, ya mungkin ya dia ikuti saja itu mode-mode itu, ya. Nah, tapi tidak kalau seorang itu punya rasa malu, karena dia akan berhitung masalah layak tidak layak, pantas tidak pantas, bukan hanya boleh tidak boleh, ya. Nah, ya bukan masalah halal tidak halal saja, bukan masalah boleh dan tidak boleh saja. Ya, sebagian orang kan boleh katanya, ya, tapi ya nggak pantas. Ya, nah jadi sisi kepantasan itu juga perlu diperhatikan, dan ini nggak akan mungkin muncul kalau dia tidak punya rasa malu, nggak memiliki sifat malu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan lebih dari itu, anak memiliki kesiapan ya untuk melakukan itu dengan penuh ketundukan. Maka di sini sangat dibutuhkan ya penanaman akidah sejak dini. Ya, karena malu itu ya sumbernya akidah. Ya, kalau hati tidak terisi dengan akidah, ya malunya mungkin akan tipis juga. Karena mungkin nggak ada yang dia segani. Merasa tidak diawasi, ya. Nah, karena salah satu pentingnya penanaman akidah sejak kecil itu adalah untuk ya malu itu berdasarkan iman. Ya, karena Nabi juga mengatakan al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari iman, ada korelasinya dengan iman, ada hubungannya dengan iman. Ya, nah demikian. Dan juga sangat dibutuhkan dalam bab ini adalah teladan nyata dan bimbingan dari kedua orang tua. Nah, jadi peran orang tua, pendidikan rumah. Ya, orang tua di sini ayah bunda memberikan contoh. Ya, misalnya dalam bab berpakaian, ya, berpenampilan, ya, bertingkah laku. Nah, ini semua akan ditonton dan disaksikan oleh anak. Anak juga tidak meniru saat itu juga. Tapi nanti itu sudah tersimpan dalam memorinya. Suatu saat kelak dia akan tiru itu. Ya, sesuatu yang sudah dilihatnya dari orang tuanya mungkin, ya. Nah, demikian. Jadi teladan itu yang di sini sangat dibutuhkan di samping penanaman akidah sejak kecil, ya, dan juga lingkungan yang baik, ya, yang Islami. Ini juga sangat mendukung. Lingkungan itu perlu diciptakan, ya, perlu dibangun, ya. Nah, demikian. Ya, karena kalau kita mendidik di lingkungan yang tidak baik, itu seperti ya kita katakan menghapus jejak, ya. Kita sudah jauh melangkah tapi ya nggak ada jejaknya, ya. Nah, demikian, ya, artinya kita merubuhkan sendiri apa yang kita bangun kalau kita tidak memperhatikan lingkungan, ya. Jadi ini sangat menentukan juga, ya, menciptakan lingkungan yang baik untuk anak. Karena anak ini nggak mungkin kita kurung 24 jam, ya, nggak mungkin kita tahan dia untuk tidak bergaul di luar, ya. Nah, karena dia makhluk sosial, ya, dia perlu, ya, berinteraksi dengan manusia. Tapi ya itu tadi, lingkungan ini juga seperti makan buah si malakama, ya. Nah, antara dilepas, kita tahu ganasnya ataupun liarnya, buasnya lingkungan di luar sana,
atau kita tahan, dia tidak dapat lingkungan, dia tidak mengerti manusia. Ini juga tidak baik baginya di kemudian hari, ya. Nah, maka ya di sini nggak bisa salah, ya. Orang tua yang punya prinsip, biarkan anak itu cari lingkungannya sendiri. Enggak seperti itu. Ya, anak nggak bisa mencari lingkungannya sendiri. Dia terlalu ya lugu, ya terlalu polos ya untuk bisa memilih ya lingkungan yang baik dan yang nggak baik, yang maslahat dan yang mudarat. Nah, jadi di sini perlu ya memang campur tangan pendidik ya, terutama orang tua. Itu yang keempat. Yang kelima, diharapkan anak akan mampu menjaga diri. Karena kita nggak mungkin terus hadir bersama anak ya, berada terus di sisinya, nggak mungkin juga. Ada masa-masanya nanti dia juga akan lepas dari kita. Ya, dia akan kita katakan berpisah dari kita. Mungkin karena alasan sekolah, ya kalau dia masih sekolah, ya bagi anaknya yang mondok kan, ya dia harus berpisah dengan anaknya. Ya, belum lagi nanti kalau dia melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin dia akan merantau ya. Apalagi kalau dia sudah menikah. Ya, nah, jadi ya nggak selamanya kita bersama anak dan mampu menjaga mereka 24 jam. Jadi mereka perlu diajari hal-hal semacam ini ya, dengan harapan mereka mampu menjaga diri mereka sendiri. Ya, tanpa perlu campur tangan orang tua lagi, misalnya kesadaran menutup aurat, ya, menjaga hubungan dengan lawan jenis, ya, tahu batas-batas hubungan dengan sesama jenis, ya, karena ancaman yang mereka hadapi hari ini itu sangat besar, sangat berat, ya, seperti misalnya pergaulan bebas, ya, mudah-mudahan dengan pendidikan seksual yang benar dari sejak dini ini ya, dia bisa terhindar dari kita katakan hal-hal yang ya merusak itu ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tahu hari ini tantangan di luar sana ya, banyak orang-orang yang ya menyuarakan ataupun kita katakan menyerukan propaganda ya, negatif ya, misalnya ya merusak, misalnya LGBT dan lain sebagainya ya. Nah, demikian. Dan juga diharapkan si anak mampu membentengi dirinya dari arus informasi yang bersifat merusak. Ya, dari gadgetnya mungkin. Ya, kalau dia tidak punya filter atau dia tidak punya kita katakan kemampuan untuk menjaga dirinya, ya dia bisa jadi korban. Dia akan tergerus, ikut arus, ya. Nah, sehingga ya rusaklah dia. Ya, nah, karena kita hidup di zaman era teknologi informasi ya, yang luar biasa, hampir nggak bisa dicegah itu ya. Informasi itu tiap hari mungkin akan kita hadapi ya. Nah, dalam bab ini ya, orang dewasa aja belum tentu bisa selamat ya dari kita katakan gempuran informasi hari ini. Apalagi informasi-informasi yang bersifat merusak ya di era digital seperti sekarang ini. Ini tantangan besar ya bagi para pendidik, terutama orang tua di sini ya. Nah, demikian. Yang keenam, dengan memberikan pengertian yang benar ya, yang tepat tentang ya seks ataupun tarbiyah jinsiah ini, maka orang tua dapat ya memposisikan diri sebagai kita katakan partner ya bagi si anak yang mampu merangkul tanpa menghakimi. Ya, nah kadang-kadang anak itu malu kalau tidak didahului bertanya tentang hal yang menyangkut dirinya. Ya, misalnya anak laki-laki sudah mimpi basah, dia nggak ngerti. Ya, mandi junub juga nggak paham. Ya, nah dia mau nanya sama siapa. Ya, dan kadang-kadang pelajaran seperti ini nggak mereka dapatkan di sekolah. Ya, nah hal-hal yang detil ya tentang masalah tarbiyah jinsiah ini ya, sehingga ya mungkin mereka satu kalau yang punya
semangat menuntut ilmu, dia akan cari referensi yang ya dia bisa ketahui, ya belajar dari situ. Yang tidak, ya udah. Ya banyak juga anak-anak yang bahkan sudah mencapai usia pradewasa, ya artinya mungkin nikahnya tinggal tunggu waktu. Mandi junub dia nggak tahu. Ya, atau hal yang berkaitan dengan itu. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Itu yang keenam ya. Nah, karena mungkin dia tidak nyaman untuk bercerita kepada siapa saja, ya, karena masalah ini termasuk masalah yang sangat sensitif, ya. Nah, maka jangan sampai anak lebih percaya dan lebih nyaman membicarakannya dengan orang lain. Kita nggak tahu siapa orang lain itu, ya. Nah, jangan sampai anak itu lebih percaya dan lebih nyaman, ya, bertanya tentang hal ini kepada selain orang tua. Ya, kita nggak tahu siapa mereka, ya. Nah, kadang-kadang ya informasi ataupun penjelasannya nggak benar, ya, salah. Ya, nah demikian. Jadi di sini orang tua yang memang harus memegang kendali, ya, untuk mengajarkan hal-hal semacam ini kepada anak-anak mereka, ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena anak biasanya lebih nyaman, lebih merasa nyaman dan bisa terbuka kepada orang tua, ya. Nah, demikian. Ketujuh, yang terakhir adalah diharapkan anak akan memahami keagungan syariat Islam, khususnya berkaitan dengan pernikahan, ya, itu puncaknya, ya, ataupun kita katakan salah satu tujuan utamanya, yaitu kita mengantarkan anak-anak ini sampai ke jenjang pernikahan, sehingga mereka sekarang sudah, ya, menjalani kehidupan sendiri, ya. Nah, demikian, ya. Itulah salah satu sunnah Nabi yang harus mereka lakukan. Ya, Nabi mengatakan, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, nah jadi ada juga anak-anak yang ya mungkin takut menikah atau tidak ada respon ketika dibicarakan tentang lembaga pernikahan. Bahkan ada yang antipati ataupun fobi ataupun kita katakan tidak menunjukkan ketertarikannya sama sekali. Ya, bahkan sebaliknya, bukan tidak tertarik, malah membenci, tidak percaya kepada lembaga pernikahan. Ya, nah lebih nyaman mungkin dia bergaul bebas laki-laki dan perempuan tanpa akad, ya, tanpa ikatan. Nah demikian, baik itu yang serius maupun yang nggak serius seperti pacaran, ya gitu, ya. Nah ada yang lebih dari itu, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini perlu bimbingan orang tua yang diharapkan anak memiliki pemahaman yang benar tentang seluk-beluk dan tanggung jawab pernikahan dan mampu mempersiapkan diri mereka dengan sebaik-baiknya untuk menuju ke sana, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah mungkin ya begitulah materi hari ini, pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Bab pertama di dalam buku ini tentang urgensi pendidikan seksual bagi anak dan remaja, ya. Nah demikian. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan bab kedua, yaitu kesalehan orang tua adalah perkara yang paling mendasar, modal utama, ya. Nah ini tulang punggung dalam bab ini adalah kesalehan orang tua, ya, teladan, ya, karena tadi kita sebutkan juga bahwa dalam bab ini ya banyak pelajaran-pelajaran pendidikan seksual ini ya sifatnya itu keteladanan, contoh, ya, lebih banyak daripada kata-kata, ya, apa yang tertulis hitam di atas putih. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan bab awal, yaitu pentingnya urgensi pendidikan seksual bagi anak dan remaja. Ya mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, motivasi bagi kita bagaimana caranya mendidik anak untuk mengetahui, ya, pendidikan seksual yang benar terhadap anak dan remaja.
Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Namun yang pertama Ustadz, kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bolehkah suami istri melakukan hal-hal yang mesra di depan anak-anak Ustadz? Ini menunjukkan katanya untuk menunjukkan keharmonisan rumah tangga ayah ibunya, agar mereka nanti ke depannya juga ketika berumah tangga mereka bisa meniru keharmonisan orang tuanya. Ya, bagus pertanyaannya. Nah, Ya, di situ ada batas-batas ya, nggak semua ya. Keharmonisan itu layak. Makanya kita katakan dalam bab ini bukan hanya masalah boleh nggak boleh, halal tidak halal, dari masalah pantas tidak pantas, layak tidak layak, ya. Nah, ya orang tua juga harus tahu di sini mana hal yang masih dikategorikan layak, ya, mana yang tidak layak, begitu ya. Nah, apalagi kita di timur ya, budaya timur ya, ada di sana kita katakan batas-batas ya, ya disebut juga budaya, adat istiadat ya, yang semua itu kan kadang mengacu kepada hal-hal yang mana yang ya kita katakan kepantasan begitu ya, secara adat istiadat aja kita bicara adat istiadat sih misalnya ya. Nah demikian, dalam Islam juga seperti itu ya, karena al-adah muhkamah. Islam tidak kita katakan meng-cancel semua nilai-nilai adat istiadat, enggak. Ya, kalau itu sesuai dengan prinsip Islam ya berlaku kan begitu ya. Nah demikian, itu berkaitan dengan kita yang tinggal di timur ya, beda dengan mungkin budaya barat kan begitu ya. Nah tapi ya juga kita harus perhatikan di sini ya masalah kelayakan ya. Nah ada yang ya layak ya, ada yang nggak layak gitu ya. Ya mungkin ya sebagai contoh ya, ya Nabi ya melakukan, misalnya Nabi mencium istri ya. Tapi di sini kita harus tahu bagaimana bentuknya ya. Mencium istri bagaimana, bukan bentuk mencium itu kan banyak ya. Nah, ada mencium dengan nafsu, ada ya namanya muda'abah, muqaddimah jima kan gitu ya. Ya kan ada hal itu juga kan gitu. Tapi bukan itu yang Nabi lakukan di depan anak-anak khalayak atau di depan umum atau di area publik, di tempat terbuka kan begitu ya. Nah demikian, jadi ya nggak bisa disamakan walaupun babnya sama, yaitu mencium kan begitu ya, mendekap juga ya. Nah di situ ada hal-hal yang dianggap nggak pantas, seperti ya kita katakan orang tua guru mencium muridnya begitu ya, dengan hal yang nggak pantas. Nah itu juga jadi masalah ya. Ya demikian. Jadi ya kembali lagi tadi dalam masalah dalam bab ini, wah kan boleh atau Nabi melakukan, tapi ya kita nggak tahu bagaimana cara Nabi melakukannya, kurang detail di sini. Ya sama dengan memukul. Tidak bisa kita katakan boleh memukul, gitu. Dipakai dalilnya lagi kan itu. Wadribum fi asyrin kan gitu ya. Pukullah mereka di usia 10 tahun. Ya sebelum kita melakukannya, mukul misalnya di sini ya, ya kita harus tahu bagaimana caranya, ya. Nah, apa batas-batasnya? Enggak sembarangan mukul kan gitu ya. Nah, demikian juga dalam bab ini, ya Nabi menunjukkan keharmonisan. Ya untuk bisa dicontoh ya, begitulah keharmonisan Nabi dengan para istri, tapi masih dalam batas-batas ya ya kita katakan kewajaran ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah jadi ada juga yang jelas-jelas nggak wajar kan begitu ya. Ya ada. Ya misalnya ya kita katakan seperti merangkul, mendekap itu kan suatu hal yang bisa dilakukan ya. Nah, sahabat Nabi juga melakukannya ya. Nah, cuma enggak semua dekapan itu sama ya. Nah, ada dekapan itu ya punya
makna tersirat begitu ya. Nah, bisa diartikan sebagai ya kita katakan hal yang lebih privasi. Ada yang dekapan sayang, bahkan rindu kan begitu ya. Itu kan beda ya. Nah, demikian. Jadi nggak bisa kita katakan kan Nabi mendekap anak-anak ya momennya bagaimana, caranya bagaimana, suasananya apa, ini itu harus kita dilihat. Ya, kemudian diukur dengan ya tadi kepantasan tadi ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, gitu. Jadi tidak semua bisa dibolehkan tidak dibolehkan Ustaz ya. Begitu. Nah, ya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya ini ada 2 pertanyaan senada Ustaz dari Ummu Zaki dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, bagaimana cara menasihati anak gadis kami yang sekarang sedang kuliah di kuliah umum Ustaz, dan dia padahal lulusan pondok tapi tidak mau memakai pakaian syar'i, bahkan sudah memakai celana dan kerudungnya pun yang dililitkan di leher. Nah, pertanyaan yang lainnya yang mengenai jilbab juga Ustaz. Anak remajanya itu suka memakai kerudung segi 4 tapi lebar dan tidak suka warna gelap, serta bajunya itu memakai atas bawah. Apakah pakaian tersebut sudah memenuhi syarat dikatakan pakaian syar'i Ustaz? Iya, kalau dikatakan apakah ini pakainya jelas tidak syar'i ya, karena ada kriteria pakaian syar'i ya 1, 2, 3, nanti akan dibahas juga di sini ya. Karena salah satu isi buku ini adalah bagaimana berpenampilan menurut ya syariat yang diturunkan Islam, kan begitu ya. Nah, ya kalau seperti itu yang diceritakan itu ya ya tidak syar'i. Ya orang sekarang bilang itu jilbab gaul kan begitu ya, yang sebenarnya ya dikatakan syar'i ya belum syar'i ya, belum syar'i atau tidak syar'i. Ya cuma kita soroti di sini anak yang mungkin latar belakangnya pendidikan Islam ya. Kemudian ya itu tadi seperti yang diceritakan, wah tiba-tiba ketika dia sudah dewasa kan ya, di sini kuliah katanya. Betul. Ya. Kita nggak menyoroti kuliahnya, kita menyoroti di sini ketika dia sudah lewat masa pendidikan anak dan remaja. Karena sekarang udah jadi manusia dewasa, dalam pikirannya saya sudah bebas, berdiri sendiri, independen. Itu masalahnya, ya. Nah, mungkin ya kita harus flashback ke belakang tentang riwayat pendidikan anak ini. Dia dulu pakai pakaian syar'i. Kalau di pondok jelas pakaian syar'i ya, atau pakai apalah ya, uniform yang ya memang sudah ditentukan oleh sekolah kan begitu ya, oleh pondok misalnya, ya syar'i begitu ya. Cuma yang jadi pertanyaan, dia mengenakan itu karena memang sudah aturannya, dia terikut aturan kan begitu ya, atau dia menyadari sepenuhnya bahwa dia sebagai perempuan harus begitu. Ya, artinya orang tua pendidiknya memberikan pemahaman di sini. Ya, terutama orang tua di rumah. Ketika anak menutup auratnya, ya, ada yang dia nggak ngerti sebenarnya. Dia cuma satu, ikut-ikutan. Oh, dia lihat uminya begini, ya, dia ikut. Ya, di sekolah dia juga ikut karena aturan. Ya, aturannya begini, sudah dikasih seragam lagi ya, ya dia pakai itu. Jadi nggak ada di dalam benaknya pemahaman sebenarnya. Kenapa dia harus begitu? Ya. Nah inilah dia pentingnya pendidikan seksual ini. Ya, jadi kita harus mendasarinya ya dari sejak dini. Ya, sejak dia ya mulai memahami ya, kita katakan jinsiahnya ya. Nah, jenis kelaminnya begitu ya. Nah, laki-laki maupun perempuan. Ya, nah banyak juga kan anak laki-laki yang ya ketika dewasa ini ya pakai celana pendek gitu ya. Dengan alasan olahraga begitu ya. Nah, ya mungkin ini ya latar belakang pendidikannya dulu yang kurang ditekankan. Kenapa laki-laki dia harus begitu ya, batasan aurat itu kenapa dibuat laki-laki seperti itu kan begitu ya, kenapa dia perlu untuk menutup auratnya begitu. Nah demikian
Ya mungkin orang tua atau pendidik ini sekedar, oh dia sudah menutup auratnya, lalu gitu ya. Misalnya anak perempuan, oh dia sudah mau pakai jilbab. Ya, yang jadi pertanyaan sekarang adalah dia pakai pakaian itu mungkin karena ikut-ikutan aja. Ya, dia lihat ibunya, dia lihat bibinya ya. Oh, pakai kayak gitu dia pakai juga. Ya, di sekolah, oh dia pakai itu juga. Kenapa? Udah aturan, sudah peraturannya kan begitu ya. Nah, udah dikasih lagi seragamnya kan begitu ya. Nah, ini masa pendidikan sebenarnya. Ini dikosong dari makna. Nah, sehingga ketika dia dewasa, ya akan terjadi perubahan pada manusia. Ketika dewasa dia merasa independen ya. Dia merasa dia sudah cukup power, kekuatan dan cukup matang pikirannya. Maka dia dia pilih jalan sendiri biasanya begitu ya. Nah, demikian. Ya karena tidak ada dasar-dasar yang kuat dan jelas tadi, akhirnya dia saya sudah bosan pakai pakaian kayak gitu. Saya mau coba begini. Ya, karena semua pakaian ini dari kecil dia coba-coba aja dari kecil ya dia pakaiannya coba-coba aja begitu. Sehingga ketika dia dewasa ya coba-coba juga begitu. Kalau saya pakai pakaian begini dia pengaruhi sama lingkungannya ya. Pengaruh lingkungan itu enggak 100% ya. Ya kalau anak itu ataupun orang ini punya dasar yang kuat begitu. Mungkin cuma 50% ya pengaruh lingkungan ya. Nah, tapi kan dasarnya anak ini kan memang nggak ada gitu ya. Ya nggak ngerti itu. Kenapa dia harus berpenampilan seperti itu gitu. Ya, jadi dari kecil dia berpakaian itu coba-coba, dia coba pakaian ibunya kan begitu ya. Coba berpakaian seperti ibunya begitu ya. Cobalah dia. Orang tua diem, nggak memberikan pengertian. Males ngomong. Ya, udah mau pakai jilbab dia, mau pakai cadar lagi. Ya, gitu. Kecil-kecil pakai cadar itu ada juga kan gitu. Banyak, ya. Tapi coba-coba. Iya. Dia lakukan itu coba. Ikut-ikutan kadang-kadang. Masuk pondok atau pendidikan karena aturan. Ya dia melakukan itu karena aturan. Ya. Nah, ketika dewasa ya manusia berubah ya. Dia ingin coba juga seperti apa yang dia lihat dari teman-temannya kan gitu ya, atau ya pengaruh dari media kan begitu ya. Nah, akhirnya ada yang sudah cadaran buka cadar kan begitu ya. Nah, ada yang dulu syar'i, betul-betul syar'i, waktu di pendidikan, nah keluar dari pendidikan malah ya sudah ya nggak memperhatikan ya aurat lagi, nggak ketat ya isinya. Karena dia ingin niru orang-orang yang ada di sekitarnya kan gitu ya. Ingin coba-coba lagi dia sebagaimana habitnya atau kebiasaannya dari kecil ya, berpakaian itu coba tanpa pemahaman yang benar ya tentang pakaian ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah, ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas waktu yang telah diluangkan untuk kita semua dari pembahasan kita baru ini, yaitu pentingnya pendidikan seksual untuk anak dan remaja. Yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua, ya pelajaran bagi kita semua, bahwa pendidikan seksual bagi anak-anak dan remaja itu sangat penting untuk kita berikan kepada mereka. Yang mudah-mudahan tentunya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah karuniakan kepada kita semua, kepada keluarga kita, menjadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian ikhwatal Islam azakumullah, dan kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan ya karena keterbatasan waktu yang ada. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan Selasa yang akan datang. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja